Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan membahas analisa regresi dengan mempergunakan software Evius. Pada kesempatan ini saya mempergunakan data dari perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia untuk data tahun 2017, di mana data tersebut meliputi kode perusahaan perbankan, ARTO, BABP, dan seterusnya sampai dengan kode perusahaan perbankan SDRA. Dengan demikian, jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 23 perusahaan perbankan. Adapun variabel yang saya pergunakan terdiri dari variabel Y, variabel X1, dan variabel X2. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, kita langsung menuju ke contoh datanya. Untuk memasukkan data ini ke dalam software Evius, silakan diblok data dari masing-masing variabel, yaitu variabel Y, X1, dan variabel X2. Selanjutnya, klik kanan, pilih copy. Selanjutnya kita masuk ke dalam software Evius. Pada software Evius, langkah yang pertama kita akan membuat work file baru. Untuk itu silahkan klik file, kemudian pilih new, dan silahkan diklik work file. Data yang kita pergunakan merupakan data cross section, sehingga pada work file structure kita memilih undip. Selanjutnya pada data ring kita memiliki 23 observasi. Selanjutnya klik OK. Untuk memasukkan data ke dalam software Evius, silakan klik quick, kemudian pilih empty group. Selanjutnya silakan digulir mouse ke atas sedikit, klik, kemudian klik kanan, pilih paste, sehingga data dari masing-masing variabel telah tercopy. Oke, silakan ditutup terlebih dahulu. Perhatikan pada work file sudah muncul variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Selanjutnya kita akan melakukan analisa statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif merupakan suatu gambaran atau deskripsi dari kumpulan data yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata atau mean, nilai median atau nilai tengah, nilai maksimum atau nilai yang paling besar, dan seterusnya. Untuk itu, silakan diblok masing-masing variabel, yaitu variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Selanjutnya klik quick, kemudian pilih grup statistik. Selanjutnya pilih deskriptif statistik dan klik common sample. Oke, selanjutnya silakan klik OK. di mana
Hasil dari analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa untuk variabel X1 memiliki nilai rata-rata 83,48783 dengan nilai tengah 80,92, nilai tertingginya 121,15, nilai terendahnya 65,2, dan seterusnya sampai dengan jumlah observasi sebanyak 23. Demikian juga untuk analisis pada variabel yang lainnya. Selanjutnya kita akan menyimpan hasil dari analisis statistik deskriptif ini dengan jalan klik fish. Selanjutnya beri nama, misalnya analisis statistik deskriptif. Oke, selanjutnya kita keluarkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan analisa regresi. Untuk itu silakan diplot masing-masing variabel secara berurutan, yaitu variabel Y. Selanjutnya tekan tombol kontrol, ingat jangan dilepaskan terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik variabel X1 dan variabel X2. Tombol kontrol boleh dilepaskan. Selanjutnya klik kanan dan kita pilih Open Click as Equation, sehingga bentuk persamaannya Y, X1, X2, C. C adalah konstanta dengan jumlah observasi sebanyak 23. Kemudian silakan klik OK. Ini merupakan hasil dari analisa regresi linear berganda. Untuk menilai hasil analisa regresi linear berganda ini, terlebih dahulu kita harus melakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik. Terlebih dahulu silakan disimpan hasil analisa regresi linear bergandanya. Untuk itu klik freeze, kemudian kita beri nama analisa regresi. Selanjutnya klik OK. Untuk pengujian normalitas, silakan klik view. Selanjutnya kita pilih residual diagnostik dan kita klik histogram normality test. Ini merupakan output dari uji normalitas, di mana uji normalitas dipergunakan untuk mengetahui apakah data yang kita pergunakan berdistribusi normal atau tidak. Ketentuan uji normalitas adalah dengan jalan membandingkan nilai probability dari Jar-Gobera dengan tingkat signifikansi, di mana tingkat signifikansi yang dipergunakan pada ilmu sosial rata-rata sebesar 5%, di mana ketentuan dalam pengujian ini adalah bila mana nilai probability JB lebih besar dari nilai signifikansi, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Dan sebaliknya, bila nilai probability JB lebih kecil dari nilai signifikansi, maka disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis yang kita peroleh,
diperoleh nilai probability JB sebesar 0,6166 sehingga dapat kita simpulkan data berdistribusi normal. Namun bila mana pada kasus data yang lainnya diperoleh data tidak berdistribusi normal, kita disarankan untuk melakukan perbaikan sehingga kita peroleh data yang berdistribusi normal. Selanjutnya kita simpan hasil uji normalitas dengan klik freeze. Selanjutnya silakan diberi nama uji normalitas. Oke. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji heterokedasitas. Untuk melakukan uji heterokedasitas, silakan klik view, selanjutnya pilih residual diagnostik dan klik heterokedasity test. Selanjutnya kita mempergunakan metode White. Kemudian silakan di-uncheck pada include White cross term dan klik OK. Hasil analisis dari uji heterokedasitas berupa tabel di mana penilaiannya adalah bila mana probability dari observasi R-square lebih besar dari tingkat signifikansi, maka kita simpulkan tidak terjadi heterokedasitas. Dan sebaliknya, bila mana tingkat probability dari observasi R-square lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka dinyatakan terdapat masalah heterokedasitas. Pada kasus data ini diperoleh nilai probability dari observasi R-square sebesar 0,9137 sehingga jauh lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, kita simpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedasitas. Selanjutnya silakan disimpan terlebih dahulu hasil pengujian heterokedasitas dengan jalan klik freeze, kemudian silakan diberi nama uji heterokedasitas. Oke. Uji asumsi klasik yang kedua adalah uji multikoloneritas, di mana uji multikoloneritas merupakan pengujian apakah di antara variabel independen saling berkorelasi atau tidak. Untuk pengujian tersebut, silakan klik view, selanjutnya pilih koefisien diagnostik, selanjutnya kita pilih varian inflation factor. Ini merupakan hasil pengujiannya, di mana ketentuan pengujiannya adalah bila mana nilai VIV kurang dari 10, maka dinyatakan tidak terjadi multikoloneritas, dan sebaliknya bila mana nilai VIV lebih besar dari 10, maka dinyatakan di antara variabel independen saling berkorelasi. Pada contoh data ini diperoleh nilai VIV sebesar 1,45, maka kita simpulkan tidak terjadi multikoloneritas. Baiklah, kita simpan terlebih dahulu, klik freeze, kemudian silakan diberi nama
uji multikolonialitas. Oke, kita keluarkan. Uji asumsi klasik yang ketiga adalah uji autokorelasi. Pada data ini tidak perlu pengujian autokorelasi karena data ini adalah data projection. Yang perlu kita uji autokorelasi adalah untuk data time series. Oke, silahkan kita keluarkan lebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian dari hasil uji regresi. Setelah kita ketahui bahwa data yang kita pergunakan berdistribusi normal dan tidak ada permasalahan di dalam asumsi klasik, maka selanjutnya kita akan menilai hasil analisis regresi linier bergandanya. Pada hasil uji regresi linier berganda ini, yang pertama kita peroleh persamaan regresi linier bergandanya, di mana persamaan regresi linier bergandanya berbunyi Y sama dengan 8,358963 minus 0,091011x1 plus 0,169265x2 plus E. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bila mana variabel X1 dan X2 sama dengan 0, akan kita peroleh nilai Y sebesar 8,358963. Yang kedua, bila mana terjadi kenaikan pada X sebesar 1 satuan, maka akan berakibat pada penurunan nilai Y sebesar 0,91011. Hal tersebut disebabkan koefisien arah dari nilai X1 adalah minus, dengan asumsi variabel X2 konstan. Yang ketiga, bila mana nilai X2 naik sebesar 1 satuan, maka Y akan naik sebesar 0,169265 satuan dengan asumsi X1 konstan. Yang kedua, kita memperoleh hasil uji T. Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Y atau tidak, kita pergunakan uji T dengan ketentuan bila mana nilai probability dari variabel tersebut lebih kecil daripada 0,05, maka dinyatakan variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap Y, dan sebaliknya. Pada contoh kasus di sini, X1 berpengaruh signifikan negatif terhadap Y karena nilai probability pada T statistiknya lebih kecil daripada 0,05. X2 berpengaruh signifikan positif. Hal tersebut disebabkan karena nilai probability dari T statistiknya
lebih kecil dari 5% atau 0,05. Berikutnya kita juga memperoleh hasil R-square atau koefisien of determinasi. Koefisien determinasi atau R-square menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, di mana semakin besar hasil R-square ini semakin baik karena mengindikasikan semakin baiknya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pada kasus data ini diperoleh R-square sebesar 0,99199 atau sebesar 99%. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel X1 dan variabel X2 mempengaruhi variabel Y sebesar 99%. Sementara itu, variabel lain di luar penelitian ini mempengaruhi Y sebesar 1%. Pada hasil regresi linear berganda ini, kita juga memperoleh FUG atau uji kelayakan model. Ketentuan pengujian di sini adalah jika nilai probability dari FUG lebih kecil daripada 5%, maka dinyatakan model yang kita peroleh adalah model fit. Namun jika lebih besar dari 5%, maka dinyatakan model yang kita peroleh tidak fit. Artinya, variabel yang kita pergunakan tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Pada contoh kasus di sini kita peroleh FUG sebesar 1235 dengan tingkat probability 0, maka kita simpulkan model yang kita peroleh adalah model fit. Cukup sekian pembahasan kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.